Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. Sydney Sweeney has her genes. Sydney Sweeney has her genes. Oke, di bab 1 ini pendahuluan. Yang pertama, 1.1 yaitu latar belakang. Perkembangan industri media dan komunikasi masa pada era digital menunjukkan bahwa iklan tidak lagi berfungsi sekedar sebagai alat promosi produk, melainkan telah menjadi medium representasi sosial yang syarat dengan makna ideologis dan relasi kuasa. Dalam perspektif ilmu komunikasi, iklan dipahami sebagai praktik diskursif yang tidak hanya menyampaikan pesan persuasif, tetapi juga membentuk realitas sosial melalui simbol, bahasa, dan visual yang digunakan. Media memiliki peran strategi dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai isu sosial, termasuk konstruksi mengenai gender dan identitas perempuan. Representasi perempuan dalam media seringkali tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, budaya populer, serta sistem nilai yang dominan dalam masyarakat. Salah satu bentuk representasi yang paling menonjol dalam kajian komunikasi kritis adalah objektifikasi perempuan. Objektifikasi ini menunjukkan pada praktik memperlakukan perempuan sebagai objek yang dinilai berdasarkan aspek fisik atau daya tarik seksual semata. Fenomena ini tersebut menunjukkan adanya kecenderungan media dalam mereproduksi ketimpangan gender melalui konten visual dan naratif. Oleh karena itu, kajian terhadap objektifikasi perempuan dalam iklan menjadi penting untuk memahami bagaimana media berperan sebagai agen konstruksi sosial. Secara konseptual, objektifikasi perempuan dapat dijelaskan melalui objectification theory yang ditemukan oleh Hendrickson dan Robert 1997 yang menyatakan bahwa perempuan sering direduksi menjadi objek visual yang dinilai berdasarkan tubuh dan penampilannya. Dalam konteks media periklanan, objektifikasi ini diwujudkan melalui penggunaan tubuh perempuan sebagai daya tarik utama untuk meningkatkan nilai jual suatu produk. Representasi tersebut tidak hanya terjadi pada level visual, tetapi juga pada level bahasa, narasi, simbol yang digunakan dalam pada iklan. Dalam perspektif analisis wacana kritis Norman Fairclough, teks media dipahami sebagai praktik sosial mengandung ideologi serta relasi kekuasaan yang tersembunyi. Fairclough menekankan bahwa analisis wacana mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi tekstual, praktik diskursif, dan praktik sosial. Melalui pendekatan ini, media tidak hanya memahami sebagai penyampaian pesan, tetapi sebagai alat reproduksi ideologi dalam masyarakat. Dengan demikian, objektifikasi perempuan dalam iklan dapat dianalisis sebagai praktik diskursif yang kompleks dan tidak terlepas dari struktur sosial yang lebih luas. Hubungan antara bahasa, visual, dan kekuasaan menjadi kunci dalam memahami bagaimana perempuan dipresentasikan. Oleh karena itu, pendekatan CDA relevan digunakan untuk mengkaji fenomena ini secara kritis. Secara empiris, fenomena objektifikasi perempuan dalam media periklanan semakin terlihat dalam berbagai kampanye global kontemporer. Salah satunya pada iklan James Angel yang menampilkan artis
Sydney Sweeney. Kampanye ini menjadi viral di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok yang memicu perdebatan luas di ruang publik digital. Iklan tersebut menggunakan slogan Sydney Sweeney has a great chance, yang dimana merupakan permainan makna antara jeans dan jeans, sehingga membuat ruang interpretasi yang tidak hanya bersifat komersial tetapi juga ideologis sejumlah kritik muncul karena iklan tersebut dianggap menonjolkan standar kecantikan tertentu yang berpusat pada karakteristik fisik seperti tubuh ideal, kulit putih, citra feminim yang stereotipikal. Selain itu, visual dalam iklan dinilai menampilkan tubuh perempuan sebagai objek utama untuk menarik perhatian audiens sehingga memperkuat praktik praktik objektif dalam media. Kontroversi ini menunjukkan ada tarik-menarik antara kepentingan komersial industri periklanan dengan kritik sosial terhadap presentasi perempuan. Di sisi lain, sebagian pihak beranggapan bahwa penggunaan sensualitas merupakan strategi pemasaran yang lazim dalam industri fashion global. Fenomena ini menunjukkan bahwa objektifikasi perempuan menjadi praktik yang relevan dan problematis dalam komunikasi modern. Oleh karena itu, kasus Amerika Injury X Sydney Sweeney menjadi contoh konkret yang penting untuk dikaji secara kritis. Secara lebih luas, sebagai laporan global menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam media masih didominasi oleh stereotip dan bias gender. Global Media Monitoring Project melaporkan bahwa perempuan cenderung mempresentasikan dalam peran terbatas dan seringkali dikaitkan dengan aspek penampilan fisik dibandingkan kapasitas intelektual ataupun profesional. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan unsur seksual dalam iklan mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir sebagai strategi untuk menarik perhatian audiens. Fenomena ini menunjukkan adanya pola yang konsisten dalam industri media yang memanfaatkan tubuh perempuan sebagai komoditas visual. Dampak dari praktik ini tidak hanya bersifat representasional representasional tetapi juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perempuan dalam kehidupan sosial. Objektifikasi perempuan dalam media berpotensi memperkuat standar kecantikan yang sempit secara mendorong terjadinya self-objectification pada perempuan itu sendiri. Hal ini dapat dikontribusi terhadap normalisasi ketimpangan gender dalam masyarakat. Dengan demikian, fenomena ini tidak hanya menjadi isu komunikasi tetapi juga isu sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian terhadap objektifikasi perempuan dalam iklan menjadi relevan yang dilakukan. Sejumlah penelitian telah mengkaji objektifikasi perempuan dalam media dari berbagai perspektif. Audrey and Frisbee 2011 menemukan bahwa perempuan dalam media visual lebih sering mempresentasikan secara seksual dibandingkan laki-laki. Dan untuk Mansky et al. 2011 menunjukkan bahwa objektifikasi perempuan memiliki dampak psikologis yang signifikan, seperti rendahnya harga diri dan meningkatkan self-objectification. Jill 2007 menjelaskan bahwa media modern mengembangkan budaya seksual yang menempatkan perempuan sebagai objek visual dalam budaya populer. Penelitian lain oleh Breitbart dan Chapter 2004 menunjukkan adanya peningkatan penggunaan unsur seksual dalam iklan selama beberapa dekade terakhir. Sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan analisis isi atau studi efek media dalam mengkaji fenomena objektifikasi, struktur wacana dan ideologi yang melatar belakang representasi tersebut. Selain itu, peneliti
Peneliti yang menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dalam konteks iklan fashion kontemporer masih relevan terbatas. Padahal pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap relasi kekuasaan dalam media. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji fenomena ini dari perspektif diskursif. Meskipun penelitian tentang objektif perempuan telah dilakukan, terdapat beberapa celah penelitian yang diperhatikan yang perlu diperhatikan. Pertama, sebagai besar penelitian terdahulu lebih fokus pada efek media atau persepsi audiens, bukan pada bagaimana makna objektifikasi dibentuk dalam struktur wacana iklan itu sendiri. Kedua, penelitian yang menggunakan pendekatan analisis wacana kritis kritis norma berikut dalam konteks iklan fashion modern yang viral di media digital masih terbatas. Ketiga, dalam banyak penelitian yang spesifik mengkaji iklan Amerika Hill X Sydney Sweeney sebagai objek penelitian dalam perspektif perspektif komunikasi kritis. Keempat, penelitian sebelumnya belum ada komprehensif komprehensif mengintegrasikan analisis dimensi tekstual, praktik diskursif, dan praktik sosial dalam satu kajian utuh. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih dalam dan kritis. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana objektifikasi perempuan konstruksi dalam teks iklan serta bagaimana ideologi direproduksi melalui media. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi teori, teoritis dan metodologis dalam kajian komunikasi. Kalau dengan penelitian ini sendiri terletak pada fokusnya pada iklan fashion viral dalam media digital dengan pendekatan CDA secara komprehensif. Posisi penelitian ini menjadi penting dalam memperluas perspektif analisis media kritis. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis objektifikasi perempuan dalam iklan jeans America Indian Exodus Witness menggunakan pendekatan analisis wacana kritis norma fair clue. Penelitian ini penting dilakukan karena objektifikasi perempuan dalam media memiliki dampak luas terhadap konstruksi sosial mengenai gender dan identitas perempuan dalam kehidupan nyata. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi kritis, khususnya dalam analisis wacana media secara praktis. Penelitian ini dihadapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya representasi perempuan yang adil dan tidak biasa dalam media. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi bagi praktisi periklanan dalam produksi konten yang lebih sensitif terhadap isu gender. Selain itu, penelitian ini membatasi fokus kajian pada analisis teks dan konteks iklan tertentu agar penelitian lebih terarah dan mendalam. Pendekatan yang digunakan mencakup analisis dimensi tekstual, praktik diskursif, dan praktik sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga mengungkapkan struktur ideologi di baliknya. Oleh karena itu, penelitian ini relevan dalam konteks kajian komunikasi kontemporer. Oke, next untuk 2.1 fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada analisis objektifikasi perempuan dalam iklan Jazz America Angeli X Sydney Sweeney dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Fokus penelitian ini menekankan pada bagaimana representasi perempuan dalam iklan tidak hanya berfungsi sebagai strategi pemasaran, tetapi juga sebagai praktisi diskursif yang mengandung ideologi dan relasi kuasa. Penelitian ini mengkaji fenomena tersebut melalui 3 dimensi utama, yaitu dimensi tekstual, praktisi diskursif, dan praktik sosial. Dimensi tekstual berfokus pada analisis bahasa, visual, simbol, dan iklan. Dimensi praktik diskursif mengkaji proses produksi dan konsumsi pesan media. Sementara itu, dimensi praktik sosial mengkaji konten, ideologi, dan struktur sosial yang latar belakangi representasi tersebut. Dengan demikian, fokus penelitian ini bersifat
komprehensif dan kritis. Berdasarkan fokus tersebut, pernyataan berikut dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana representasi objektifikasi perempuan dalam iklan jeans Amerika Usually X Sydney Sweeney pada domestic tekstual. Dua, bagaimana praktisi diskusi dalam produksi dan konsumsi ikan tersebut membentuk makna objektifikasi perempuan. Tiga, bagaimana praktik sosial dan ideologi melatar belakangi objektifikasi perempuan dalam iklan tersebut menurut perspektif analisis wanita klinis nomor Feiklot. Untuk 103 tujuan penelitian berdasarkan rumus masalah yang terdapat ter- yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi representasi objektifikasi perempuan dalam iklan jeans Amerika Angel X Sydney Sweeney pada dimensi tekstual meliputi aspek bahasa, visual, dan simbol yang digunakan. Dua, menganalisis praktisi diskursif dalam proses produksi dan konsumsi iklan yang membentuk makna objektif perempuan. Yang ketiga, mengungkap praktik sosial serta ideologi yang melatar belakangi objektifikasi perempuan dalam iklan tersebut berdasarkan perspektif analisis wanita kritis non-vertikal. Keempat, menjelaskan bagaimana periklanan berperan dalam memproduksi konstruksi gender melalui representasi perempuan. Nextnya yaitu 1.4, manfaat penelitiannya itu ada dua. Pertama, manfaat akademik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang analisis wacana kritis dan studi representasi media. Selain itu, penelitian ini diharapkan untuk memperkaya khazanah literatur mengenai objektifikasi perempuan dalam media periklanan. Hasil penelitian ini juga diharapkan mendapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengkaji isu serupa dalam perspektif komunikasi kritis. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung penguatan teori dan pendekatan analisis dalam kajian media dan gender. Kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menyikapi secara kritis representasi perempuan dalam media. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi praktisi media dan perikatan untuk menghasilkan konten yang lebih memperhatikan aspek etika dan kesetaraan gender. Hasil ini juga dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan regulasi media. Dengan demikian, penelitian ini memiliki referensi dalam mendukung praktik komunikasi yang lebih bertanggung jawab di masyarakat. Selanjutnya, di sini ada bab 2 di mana menjelaskan mengenai kajian teori. Yang pertama itu ada konsep. Nah, konsep ini itu menjelaskan bagaimana konsep yang menjelaskan mengenai variabel yang kita ambil yaitu objektifikasi perempuan atau wanita. Nah, yang pertama ini ada objektifikasi perempuan dalam media dan periklanan. Objektifikasi perempuan merujuk pada praktik representasi yang menempatkan perempuan sebagai objek yang dinilai berdasarkan tubuh dan daya tarik fisiknya, bukan sebagai individu dengan agensi dan identitas utuh. Dalam kajian kontemporer, objektifikasi tidak hanya terjadi dalam bentuk eksplisit, tetapi juga dalam bentuk simbolik dan subtil melalui estetika visual dan narasi iklan. Objektifikasi terjadi ketika tubuh perempuan dipisahkan dari identitasnya dan direduksi menjadi bagian-bagian yang dapat dikonsumsi secara visual. Praktik ini sering muncul dalam media periklanan, terutama dalam industri fashion, di mana tubuh perempuan itu digunakan sebagai alat untuk meningkatkan daya tarik dari suatu produk. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa objektifikasi perempuan dalam iklan berkaitan dengan konsep sexualization, yaitu penekanan pada sensualitas dan daya tarik seksual melalui pose, ekspresi, dan juga framing visual. Bentuk objektifikasi ini seringkali dikemas secara estetis sehingga tampak normal dan dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, objektifikasi juga berkaitan dengan fenomena self-objectification, di mana perempuan ini menginternalisasi standar kecantikan yang ditampilkan oleh media dan mulai memandang diri mereka itu sebagai objek visual. Hal ini menunjukkan bahwa objektifikasi tidak hanya berdampak pada representasi eksternal, tetapi juga pada pembentukan
internal atau identitas perempuan. Lalu yang kedua ada representasi perempuan dalam iklan fashion. Representasi perempuan dalam iklan merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui pilihan visual dan verbal dalam teks media. Dalam industri fashion, representasi perempuan seringkali berkaitan dengan standar. Coba di next. Oleh standar kecantikan, tubuh ideal, dan juga gaya hidup tertentu yang dikonstruksi sebagai aspiratif. Lalu studi sistematis oleh Gomez Burkes dan kawan-kawannya itu menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam iklan berkembang dari stereotip tradisional menuju bentuk yang lebih kompleks, termasuk representasi empowerment. Namun demikian, representasi tersebut seringkali masih mengandung unsur objektifikasi yang terselubung. Dalam konteks iklan fashion, tubuh perempuan itu sering digunakan sebagai medium untuk menyampaikan nilai estetika dan identitas merek. Hal ini menyebabkan perempuan direpresentasikan tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai simbol visual dari produk yang diiklankan tersebut. Nah, beberapa indikator representasi perempuan dalam iklan itu meliputi posisi perempuan sebagai subjek atau objek, yang kedua penonjolan tubuh dan penampilan fisik, yang ketiga relasi antara perempuan dan produk, yang keempat peran sosial yang ditampilkan, yang kelima gaya visual dan estetika yang digunakan. Representasi ini tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh norma budaya dan juga kepentingan industri, sehingga penting untuk dianalisis secara kritis. Nah, yang ketiga itu praktik diskursif dalam produksi dan konsumsi iklan. Praktik diskursif dalam perspektif Fairclough itu mencakup proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi teks. Dalam konteks iklan, praktik ini melibatkan berbagai aktor seperti perusahaan agensi kreatif, selebritas, serta audiens sebagai penerima pesan. Produksi iklan tidak terlepas dari strategi branding dan positioning yang bertujuan untuk membangun citra tertentu. Penggunaan selebritas seperti Sydney Sweeney dalam kampanye American Eagle merupakan bagian dari strategi diskursif untuk meningkatkan daya tarik dan kredibilitas pesan. Distribusi iklan pada era digital juga memainkan peran penting dalam membentuk makna. Coba di next. Platform media sosial itu memungkinkan penyebaran konten secara luas dan juga interaktif, sehingga audiens tidak hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai partisipan dalam produksi makna. Sementara itu, konsumsi iklan melibatkan proses interpretasi oleh audiens yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman individu. Studi terbaru menunjukkan bahwa audiens dapat menerima, menegosiasikan, atau bahkan menolak makna yang ditawarkan oleh iklan, oleh Choi dan Rivon tahun 2022. Yang terakhir, konsep yang terakhir itu ada praktik sosial, ideologi gender, dan juga komodifikasi feminitas. Dimensi praktik sosial dalam CDA mengacu pada konteks sosial dan ideologis yang melatar belakangi produksi wacana. Dalam kasus iklan, praktik sosial berkaitan dengan sistem nilai, struktur kekuasaan, dan juga ideologi yang mempengaruhi representasi perempuan. Salah satu konsep penting dalam kajian ini adalah patriarki, yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai dominan atau perempuan sebagai subordinat. Dalam konteks media, patriarki sering direproduksi melalui representasi perempuan sebagai objek visual dan juga simbol seksual. Selain itu, perkembangan iklan kontemporer menunjukkan munculnya fenomena post-feminism dan commodity feminism, di mana nilai-nilai feminisme digunakan sebagai strategi pemasaran. Jadi, iklan itu sering menampilkan perempuan sebagai kuat dan juga mandiri, tetapi tetap menekankan pada penampilan fisik dan daya tarik visual. Fenomena ini dikenal sebagai pseudo-empowerment, yaitu bentuk pemberdayaan yang bersifat semu karena tetap berada dalam kerangka kapitalisme konsumsi. Dalam hal ini, tubuh perempuan menjadi komoditas yang digunakan untuk menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Nah, selanjutnya ini ada review literatur. Jadi ini ada penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk memetakan kecenderungan kajian objektifikasi perempuan, baik dalam media, iklan,
film, sastra, lagu, maupun budaya populer. Coba di next. Nah, jadi di saat yang sama penelitian-penelitian sebelumnya juga memperlihatkan bahwa pendekatan teoritis yang dipakai sangat beragam melalui objectification theory, male gaze, representation theory, framing theory, audience reception, hingga analisis wacana. Nah, di sini ada tabel persamaan dan juga perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang kami kaji. Nah, jurnal pertama dengan judul The Objectification of Women in Television Advertisement is in Pakistan. Jadi fokus penelitian itu mengkaji bagaimana iklan televisi di Pakistan itu mengobjektifikasi perempuan dan menormalisasi standar kecantikan feminin. Bersamanya itu sama-sama membahas objektifikasi perempuan dalam iklan atau media dan melihat bagaimana tubuh perempuan dijadikan objek visual. Namun perbedaannya yaitu penelitian ini tuh berfokus pada iklan televisi Pakistan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada iklan jeans American Eagle dan Sydney Sweeney dengan kerangka Virgo 3 dimensi. Nah, jurnal kedua berjudul Objectification of Women in Mass Media Advertisement, di mana fokusnya ini itu menelaah bagaimana iklan media massa merepresentasikan perempuan sebagai objek dan meniadakan individualitasnya. Persamaannya itu sama-sama membahas objektifikasi perempuan dalam iklan atau media dan melihat bagaimana tubuh perempuan itu dijadikan objek visual juga. Namun perbedaannya yaitu penelitian ini tuh lebih bersifat kritik umum atas iklan media massa, sedangkan penelitian penulis spesifik pada satu iklan fashion dan dianalisis melalui CDF Fairclough. Jurnal yang ketiga itu Objectifying Women in Advertisement and its implication on governance in Nigeria. Jadi fokus ini itu mengkaji objektifikasi perempuan dalam iklan dan implikasinya terhadap konstruksi peran gender serta partisipasi perempuan dalam ranah publik atau governance. Nah, persamaannya itu ya sama-sama menempatkan iklan sebagai arena pembentukan makna sosial tentang perempuan. Namun perbedaannya itu penelitian ini menautkan objektifikasi dengan governance dan framing sosial politik, sedangkan penelitian penulis terfokus pada dimensi tekstual, praktik diskursif, dan juga praktik sosial iklan fashion. Lalu yang jurnal keempat yaitu objektifikasi perempuan dalam penggambaran waifu ditinjau dari perspektif male gaze. Jadi fokus penelitian ini tuh mengkaji objektifikasi perempuan dalam penggambaran waifu oleh otaku anime laki-laki. Nah, persamaannya yaitu sama-sama menempatkan iklan sebagai arena pembentukan makna sosial tentang perempuan. Namun perbedaannya yaitu objeknya adalah karakter perempuan fiksi dalam anime dan komunitas otaku, bukan iklan fashion komersial dari yang penulis buat. Lalu jurnal kelima yaitu Moments Objectification in Charles Bukowski's Post Office. Ini fokusnya menganalisis wacana objektifikasi perempuan dalam novel Post Office melalui seksualisasi dan subordinasi tokoh perempuan. Kebersamaannya yaitu sama-sama mengkaji objektifikasi perempuan sebagai konstruksi wacana, bukan sekadar gejala representational. Namun perbedaannya itu kalau jurnal ini dia objeknya novel sastra, bukan iklan audiovisual. Teorinya juga Foucault, bukan Fairclough. Boleh di next. Next lagi. Nah, lalu di sini ada jurnal ke-6. Judulnya yaitu Moment Objectification in the Last Duel. 2021 film by Ridley Scott, di mana fokusnya itu menganalisis bagaimana tokoh Margaret itu diobjektifikasi secara verbal dan visual dalam film The Last Duel. Nah, persamaannya itu sama-sama mengkaji
objektifikasi perempuan melalui unsur verbal dan visual. Namun perbedaannya itu objeknya dalam jurnal ini adalah film historis, bukan iklan jeans. Dan analisisnya itu berpusat pada sinematografi dan tokoh, bukan praktik diskursif iklan. Lalu ada jurnal ketujuh yang berjudul Objektifikasi Perempuan dalam Lagu Campur Sari, Analisis Wacana Emeka Halliday. Mana fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi makna, stigma, dan juga stereotip objektifikasi perempuan dalam lirik lagu campur sari. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan analisis wacana untuk membaca objektifikasi perempuan. Namun perbedaannya objek dalam jurnal ini itu lirik lagu dan pendekatan holiday, bukan iklan fashion dengan CDA very cool. Lalu yang jurnal ke-8 berjudul Objektifikasi Perempuan dalam Relasi Kuasa. Studi terhadap 4 perempuan pada kasus kekerasan seksual di Kota Pekanbaru. Jadi fokus penelitian ini adalah menganalisis objektifikasi perempuan dalam relasi kuasa pada kasus kekerasan. Persamaannya yaitu sama-sama menyinggung ideologi patriarki dan relasi kuasa yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Namun perbedaannya objeknya itu kasus kekerasan seksual nyata dan relasi kuasa sosial, bukan teks iklan komersialisasi. Lalu ini jurnal ke-9 yaitu The Objectification of Women in Kelly Sue DeConnick's graphic novel Beach Planet, yaitu menganalisis bentuk objektifikasi perempuan dalam dunia patriarkal pada graphic novel Beach Planet. Nah, persamaannya itu sama-sama membahas objektifikasi perempuan dalam budaya patriarki, namun perbedaannya itu objek dalam jurnal ini adalah graphic novel dystopian, bukan iklan fashion kontemporer. Lalu yang terakhir jurnal ke-10 yaitu Women Objectification in Carl Jr. TV Advertisements. Fokusnya yaitu mengkaji representasi perempuan dan reaksi audiens muda Indonesia terhadap objektifikasi dalam iklan TV Carl Jr. Persamaannya itu sama-sama meneliti objektifikasi perempuan dalam iklan dan memperhatikan konsumsi atau penerimaan makna oleh audiens. Namun perbedaannya, penelitian ini tuh menekankan resepsi audiens terhadap iklan Carl Jr. Sedangkan penelitian dari penulis itu lebih menekankan pembongkaran wacana iklan American Eagle pada level teks, reproduksi konsumsi, dan ideologi sosial. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada teori. Boleh di next. Nah, teori ini ada analisis wacana kritis, yaitu Critical Discourse Analysis atau CDA Norman Verkel, yang memandang bahasa bukan sebagai alat komunikasi yang netral, melainkan sebagai praktik sosial yang selalu terkait dengan relasi kuasa, ideologi, dan struktur sosial. Dalam perspektif ini, wacana itu tidak hanya mencerminkan realitas, tapi juga ikut membentuk, memperhatikan, atau menantang realitas sosial tertentu. Nah, Verko ini menegaskan bahwa peristiwa diskursif dapat dianalisis dalam 3 dimensi. Itu sebagai teks, praktik diskursif, dan juga praktik sosial. Nah, model Verko ini sangat relevan untuk penelitian ini karena fokus penelitian tidak berhenti pada gambaran perempuan di dalam iklan, tetapi juga menelaah bagaimana objektifikasi diproduksi, diedarkan, dan juga dilegitimasi secara sosial. Dengan kata lain, teori ini memungkinkan penelitian itu membaca iklan bukan hanya sebagai pesan visual verbal, melainkan sebagai bagian dari sistem budaya dan ideologi yang lebih luas. Studi-studi yang menggunakan model Verko juga menegaskan bahwa kerangka ini efektif untuk membedah representasi perempuan, kekerasan gender, dan juga bias ideologis dalam media. Nah, dalam model ini analisis dilakukan melalui 3 dimensi. Yang pertama, dimensi tekstual, yaitu berfokus pada unsur bahasa dan semiotika di dalam teks seperti pilihan diksi, metafora, struktur kalimat, penekanan makna, serta unsur visual yang mendukung representasi tertentu. Pada penelitian ini, dimensi tekstual dipakai untuk membaca bagaimana tubuh, penampilan, pose,
ekspresi, dan juga citra Sydney Sweeney direpresentasikan dalam iklan jeans American Eagle, serta bagaimana unsur-unsur itu membentuk makna objektifikasi perempuan. Nah, kerangka tiga dimensi ini memang dirancang untuk menghubungkan analisis linguistik teks dengan makna sosial yang lebih luas. Yang kedua, dimensi praktik diskursif menekankan proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks pada level ini. Pada level ini, perhatian diarahkan pada bagaimana iklan itu dibuat, siapa yang memproduksi, strategi apa yang dipakai, bagaimana teks diedarkan melalui media, serta bagaimana khalayak itu memaknainya. Dalam konteks penelitian ini, praktik diskursif itu mencakup penggunaan Sydney Sweeney sebagai figur selebritas, strategi branding American Eagle, serta kemungkinan pembacaan audiens terhadap iklan tersebut. Jadi, objektifikasi perempuan tidak dilihat hanya dari isi teks iklan tersebut aja, tetapi juga dari mekanisme dari industri media yang bekerja untuk membentuk dan menyebarkan teks itu atau iklan tersebut. Boleh di next. Nah, yang ketiga ini ada dimensi praktik sosial, menghubungkan wacana dengan konteks sosial budaya yang lebih luas. Nah, pada level ini, iklan dipahami sebagai bagian dari praktik sosial yang berkaitan dengan ideologi gender, budaya visual, patriarki, dan kapitalisme konsumsi. Melalui dimensi ini, penelitian dapat menjelaskan bahwa objektifikasi perempuan dalam iklan bukan sekedar pilihan estetika, tetapi terkait dengan cara masyarakat memandang tubuh perempuan sebagai komoditas visual dan juga simbolik. Dengan demikian, Verklo itu membantu menunjukkan bagaimana teks iklan dapat memproduksi dominasi gender secara halus melalui bahasa dan representasi visual. Nah, berdasarkan kerangka tersebut, objektifikasi perempuan dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk representasi yang menempatkan perempuan terutama sebagai objek visual dan komersial yang nilai utamanya dilekatkan pada tubuh, penampilan, dan juga daya tarik fisik. Sementara subjektivitasnya itu dilihat dari agensi dan juga identitas personalnya cenderung diabaikan. Dalam perspektif Verklo, objektifikasi ini dibaca pada 3 level sekaligus, bagaimana ia muncul dalam teks iklan, bagaimana ia diproduksi dan dikonsumsi dalam praktik diskursif, dan juga bagaimana ia dilegitimasi oleh praktik sosial yang lebih luas. Karena itu, teori Cynthia Norman Verklo itu menjadi landasan utama yang paling sesuai untuk menganalisis iklan American Eagle X Sydney Sweeney. Lalu yang keempat, dalam bab ini adalah variabel. Dalam penelitian kualitatif, istilah variabel tidak dimaknai secara kuantitatif sebagai sesuatu yang diukur secara statistik, melainkan sebagai konsep utama atau fokus kajian yang dianalisis secara mendalam. Penelitian ini menggunakan satu variabel utama, yaitu objektifikasi perempuan yang dianalisis melalui pendekatan analisis wacana kritis Norman Verklo. Nah, yang pertama ini variabel utamanya itu ya objektifikasi perempuan. Variabel utama dalam penelitian ini adalah objektifikasi perempuan, yaitu representasi perempuan yang menempatkan tubuh, penampilan fisik, dan daya tarik seksual sebagai pusat makna. Boleh di next. Nah, sehingga perempuan ini diposisikan sebagai objek visual atau komoditas simbolik, bukan sebagai subjek yang memiliki agensi dan identitas itu. Konsep ini merujuk pada pandangan bahwa perempuan dalam media sering direduksi menjadi objek yang dinilai dalam aspek visual dan sensualitasnya. Lalu yang kedua, dimensi analisis variabel. Variabel objektifikasi perempuan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan kerangka analisis wacana kritis Norman Verklo yang membagi analisis ke dalam 3 dimensi utama, yaitu dimensi tekstual atau teks. Dimensi ini tuh berfokus pada analisis unsur bahasa dan visual dalam teks iklan, yaitu mencakup pilihan kata atau diksi dan juga slogan, lalu struktur kalimat dan penekanan makna, lalu representasi visual seperti pose, ekspresi, pakaian, dan juga framing tubuh. Pada tahap ini, penelitian mengidentifikasi bagaimana perempuan direpresentasikan dalam iklan serta bentuk-bentuk objektifikasi yang muncul secara eksplisit maupun implisit. Boleh di next. Nah, yang kedua ini tuh
ada praktis diskursif atau discursive practice. Dimensi ini itu menganalisis proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks. Nah, fokus analisisnya itu meliputi strategi kreatif dalam pembuatan iklan, menggunakan figur publik atau celebrity endorsement, lalu cara iklan tersebut disebarkan melalui media, dan serta bagaimana audiens itu memaknai iklan tersebut. Nah, dimensi ini itu dipahami sebagai hasil konstruksi makna yang tidak hanya berasal dari teks, tetapi juga dari proses komunikasi dan industri media. Yang terakhir ada praktis sosial atau social practice yang mengkaji hubungan antara teks dan konteks sosial yang lebih luas, seperti ideologi gender dan patriarki, lalu budaya visual dalam media, dan juga serta logika kapitalisme dalam industri perikanan. Nah, di tahap ini dipahami sebagai bagian dari praktik sosial yang memproduksi relasi kuasa dan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Boleh di next? Oke, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian bab 3. 3.1 paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan cara pandang dasar yang digunakan peneliti dalam memahami realitas, menentukan pendekatan penelitian, serta membangun hubungan antara teori, metode, dan objek kajian. Paradigma tidak hanya menentukan bagaimana data dikumpulkan, tetapi juga bagaimana data tersebut ditafsirkan dan dimaknai. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis kritikal. Paradigma. Paradigma kritis memandang realitas sosial bukan sebagai sesuatu yang netral, melainkan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, ideologi, dan kepentingan tertentu. Dalam paradigma ini, penelitian bertujuan tidak hanya untuk memahami realitas, tetapi juga mengungkapkan ketimpangan, dominasi, dan praktik ideologis yang tersembunyi di balik fenomena sosial. Paradigma kritis sangat relevan dengan penelitian ini karena fokus penelitian adalah objektifikasi perempuan dalam iklan, yang merupakan fenomena sosial dan kultur yang tidak terlepas dari relasi kuasa gender, patriarki, serta logika kapitalisme dalam industri media dan perikanan. Dalam hal ini, iklan tidak dipandang sekedar sebagai media promosi, tetapi sebagai praktik wacana yang berpotensi memproduksi dominasi dan ideologi tertentu terhadap perempuan. Sejalan dengan itu, paradigma kritis juga menjadi landasan utama dalam analisis wacana kritis, critical discover analysis. Norman Fairclough memandang bahasa sebagai praktik sosial yang berkaitan erat dengan kekuasaan dan ideologi. Sehingga analisis wacana tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada proses produksi makna dan konteks sosial yang melatar belakangi. Dalam konteks penelitian ini, paradigma kritis digunakan untuk pertama, mengidentifikasi bagaimana perempuan dipresentasikan dalam teks iklan. Yang kedua, menganalisis bagaimana objek diproduksi dan dikonsumsi dalam praktik diskursif. Yang tiga, mengungkap ideologi dan relasi kuasa yang melatar belakangi objektifikasi perempuan dalam praktik sosial. Selain itu, penelitian ini juga memiliki karakter interpretatif karena penelitian berupa memahami makna yang terkandung dalam teks iklan melalui proses interpretasi terhadap simbol, bahasa, dan representasi visual. Pendekatan interpretatif menekankan bahwa tidak bersifat tunggal, melainkan dibentuk melalui interaksi antar teks, konteks, dan penafsiran peneliti. Penelitian ini mengintegrasikan paradigma kritis interpretatif, yaitu pendekatan yang tidak hanya menafsirkan makna wacana, tetapi mengkritisi struktur sosial dan ideologi yang melatar belakangkannya. Pendekatan ini sangat sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengungkapkan objektifikasi perempuan dalam iklan sebagai bentuk konstruksi wacana yang terkait dengan kekuasaan, ideologi, dan praktik sosial. 3.2 Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan meningkatkan interpretasi
makna, konteks, dan konstruksi realitas yang dibentuk oleh individu maupun kelompok dalam suatu situasi tertentu. Penelitian kuantitatif berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial bersifat kompleks, dinamis, dan tidak dapat reduksi menjadi angka-angka statistik. Oleh karena itu, data dalam penelitian kualitatif umumnya berbentuk teks, gambar, simbol, atau wacana yang dianalisis secara interpretatif untuk menemukan makna yang tersembunyi di baliknya. Next. Lalu pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis objektifikasi perempuan dalam iklan jeans American Eagle X Sydney Sweeney. Objektifikasi perempuan merupakan fenomena sosial dan kultural yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Boleh di next? Melainkan harus dipahami melalui interpretasi terhadap representasi visual, bahasa, serta simbol yang muncul dalam iklan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana perempuan direpresentasikan dan dimaknai dalam teks iklan. Selain itu, pendekatan kualitatif juga relevan dengan penggunaan analisis wacana kritis atau critical discourse analysis Norman Fairclough dengan metode analisis. CDA menempatkan teks sebagai praktis sosial yang syarat dengan ideologi dan relasi kuasa sehingga membutuhkan analisis interpretatif untuk mengungkap mana yang tidak tampak secara eksplisit. Wodak dan Meyer tahun 2016 menegaskan bahwa CDA merupakan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengkaji hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam berbagai praktik sosial. Lalu yang ketiga, ini ada metode penelitian. Penelitian ini itu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis wacana kritis atau CDA model Norman Fairclough. Dalam penelitian kualitatif, data umumnya berupa kata, gambar, simbol, dan dokumen yang dianalisis untuk memahami makna serta konstruksi realitas sosial, bukan untuk menguji hubungan statistik antar variabel. Maka metode kualitatif cocok digunakan ketika penelitian itu berfokus pada penafsiran makna yang terkandung dalam teks media. Metode ini dipilih karena objek penelitian berupa iklan jeans American Eagle X Sydney Sweeney merupakan teks media yang mengandung unsur verbal dan visual sekaligus. Iklan itu tidak hanya menyampaikan pesan promosi, tetapi juga membentuk representasi tertentu tentang perempuan, tubuh, dan daya tarik visual. Oleh sebab itu, penelitian ini tuh tidak cukup dilakukan dengan menghitung frekuensi kemunculan unsur tertentu, melainkan perlu menguraikan bagaimana makna objektifikasi perempuan ini dibangun di dalam teks, diproduksi dalam praktik diskursif, dan juga dikaitkan dengan konteks sosial yang lebih luas. Pendekatan semacam ini tuh sejalan dengan analisis wacana kritis Fairclough yang menempatkan wacana sebagai praktik sosial. Boleh di next? Lalu dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Nah, pada dimensi teks, analisis diarahkan pada unsur kebahasaan dan visual, seperti pilihan kata, kalimat, makna representasional, pose ekspresi, dan pose ekspresi framing, dan juga penonjolan tubuh dalam iklan. Pada dimensi praktik diskursif, analisis diarahkan pada bagaimana iklan diproduksi, didistribusikan, dan juga dikonsumsi. Pada dimensi praktis sosial, analisis diarahkan pada ideologi, relasi kuasa, serta konteks sosial budaya yang memungkinkan objektifikasi perempuan hadir dan diterima dalam iklan. Dengan demikian, metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough itu relevan dengan judul penelitian analisis wacana kritis objektifikasi perempuan dalam iklan jeans American Eagle X Sydney Sweeney. Karena mampu mengungkap objektifikasi perempuan tidak hanya pada tataran tampilan teks, tetapi juga pada proses pembentukan makna dan ideologi yang melatar belakanginya. Melalui metode ini, penelitian dapat menjelaskan bagaimana perempuan itu direpresentasikan dalam iklan, bagaimana representasi itu diproduksi secara diskursif, dan bagaimana ia berhubungan dengan budaya patriarki, industri fashion, serta logika komersial media. Sebagai rujukan metodologis, penelitian CDA lain yang menggunakan Fairclough juga menempatkan penelitian sebagai deskriptif kualitatif dan menggunakan data berupa kata, kalimat, serta dokumen teks untuk mengungkap representasi tertentu dalam wacana.
Analis Verco dipakai untuk membaca representasi dalam teks secara kritis. Dan pola umum ini itu dapat diadaptasi, tetapi dalam penelitian ini objek kajiannya diarahkan secara spesifik pada iklan fashion dan isu objektifikasi perempuan. Next. Oke, berikut ini adalah daftar pustaka dari penelitian yang kami ambil. Mungkin cukup sekian dari kami, dari saya dan juga Aisyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.